Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja. Gue doain semoga segalanya baik-baik aja buat kalian, dari kerjaan atau mungkin tugas-tugas kalian. Semoga semuanya cepet beres, dikasih kesehatan juga. Dan thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini dan yang sebelumnya. Dan kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin di YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Thank you juga buat kalian semua yang udah nge-email gue atau nge-DM gue. Dan kalau misalkan lo mau donasi untuk podcast gue, lu bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi di bawah. Nah, kita udah lama ya nggak ngomongin podcast yang membangun lagi, yang gue sharing tentang sesuatu yang istilahnya yang baru gitu. Karena kebanyakan hal-hal yang gue alamin kemarin dan yang gue share di podcast gue kemarin itu kebanyakan semacam ilmu-ilmu atau share-share ilmu tuh yang lumayan udah lama gitu, yang sebenarnya gue tuh udah rasain dari beberapa bulan lalu mungkin atau beberapa tahun lalu. Tapi untuk hari ini gue punya satu tema podcast yang dimana gue tuh baru ngerasain beberapa hari ini. Tema podcast yang gue tuh baru sadar kalau misalkan ini tuh bisa gue jadiin konten dan gue share ke kalian gitu. Nah, kalau misalkan kalian pendengar lama, lu pasti pernah ngedenger kalau misalkan gue tuh ngomongin tentang kesepian dan menyendiri itu di podcast gue yang awal-awal. Nah, tapi gue sekarang nggak pengen ngomongin itu. Gue nggak pengen ngomongin tentang hal itu. Tapi gue tuh pengen ngomongin topik yang dimana ini tuh lanjutan dari topik itu gitu. Jadi istilah gini, misalkan gue udah ngomongin tentang kesepian dan menyendiri gitu ya. Tapi sekarang tuh gue ngomongin hal itu tapi dari cara pandang yang berbeda. Jadi intinya kayak lu tuh punya ilmu di masa lalu, tapi sekarang ilmunya lu itu udah mulai berkembang gitu, udah mulai upgrade. Jadi sekarang tuh gue sadar kalau misalkan kalau podcast yang gue punya ini sebenarnya topiknya tuh bakal infinite atau nggak terbatas. Karena kalau misalkan gue pengen punya ide konten, gue harus bisa berubah tiap harinya gitu, ya nggak sih? Dan di podcast ini tuh gue pengen ceritain cara pandang gue yang mulai berubah setelah 1 tahun bikin podcast yang temanya kesepian kemarin gitu. Karena kan yang temanya tentang kesepian dan menyendiri itu kan podcast gue tahun 2019-an ya. Dan ini tuh apa yang gue mulai ngerti, apa yang mulai gue gue pelajarin 1 tahun atau sampai 2 tahun kemudian tuh gue baru ngerti kalau misalkan tema yang dulu gue omongin itu sebenarnya masih ada lanjutannya gitu. Nah, sekarang kita recap dulu atau kita balik dulu ke podcast tahun 2019, dimana waktu itu gue bilang kalau gue lagi ngerasa kesepian. Nah, kenapa gue waktu itu bilang kalau gue lagi merasa kesepian? Karena waktu itu tuh gue masih perpindahan dari sekolah pindah ke dunia kerja. Karena gue tuh sempet keluar kuliah, dan dari situ tuh perpindahan yang lumayan jauh lah, istilahnya lumayan kerasa banget, yang dimana teman-teman gue masih kuliah, masih ada punya teman baru, masih ada kehidupan yang baru. Sementara gue tuh udah mulai beda gitu. Gue tuh udah mulai masuk ke dunia kerja yang dimana gue harus bisa bertumpu pada diri gue sendiri dan beberapa teman aja yang masih ada nyisa gitu lah istilahnya. Dan gue juga waktu itu gue ngomong kalau misalkan gue tuh lagi pengen menyendiri juga. Selain gue kesepian, gue juga pengen menyendiri gara-gara gue tuh merasa kayak banyak pikiran yang harus gue pikirkan dan banyak planning atau banyak segala macam yang gue tuh harus istilahnya gue nggak bisa lakukan kalau misalkan banyak orang di sekitar gue. Jadi gue mau nggak mau harus menyendiri gitu. Dan di saat itu gue masih di transisi sekolah sama dunia kerja, makanya gue merasa kesepian. Dan di saat yang bersamaan butuh menyendiri itu karena gue tuh menciptakan atau membuat rencana untuk masa depan yang harus dilakukan, tapi gue tuh masih bingung caranya. Jadi seakan-akan kayak gue tahu gue tuh harus ke siapa dan gue tuh harus kemana untuk bertanya apa yang harus gue lakukan untuk menjalani masa depan gue, menjalani planning untuk masa depan gue gitu. Nah, tapi akhirnya di tahun 2020 kemarin gue tuh udah mulai terbiasa. Maksudnya terbiasa untuk ngapa-ngapain sendiri. Jadi intinya tuh gue udah mulai ngerasa tidak kesepian lagi gitu. Gue udah tidak merasa kesepian, tapi gue masih merasa gue tuh masih merasa butuh untuk menyendiri juga gitu. Jadi istilahnya mah awal-awalnya itu gue masih belum bisa ngeluasin pertemanan gue. Jadi pertemanan gue tuh memang bertambah sih, cuman nggak terlalu besar lah istilahnya, nggak terlalu luas gitu. Sampai akhirnya di tahun 2020 akhir nih, ini mulai turning point gue, dimana di tahun 2020 akhir itu gue mulai ngerasa wah gue kayaknya harus memperluas pertemanan nih.
akhirnya gue mulai balik lagi ke teman-teman gue yang zaman dulu, teman-teman gue yang waktu awal gue tuh masih deket-deketnya lah istilahnya. Jadi gue mulai balik lagi ke teman-teman gue yang dulu yang awal, tapi dari situ gue mulai dikenalin lagi sama teman-teman yang baru gitu. Dan dari situ gue mulai mempunyai teman-teman baru yang lumayan banyak loh ketimbang di tahun 2019-2020 kemarin gitu. Nah, cuman gini, yang pengen gue omongin itu sebenarnya masa lalu gue sama masa sekarang gue gitu. Jadi sebelum gue kesepian itu, dulu tuh kan zaman gue ya SMP SMA gitu kan, gue masih punya temen lah istilahnya. Jadi gue bakal ngebagi fase pertemanan gue tuh jadi 3. Jadi fase yang pertama itu gue mempunyai teman-teman yang bener-bener deket banget, yang bener-bener gue tuh ngerasa kayak, wah gue kalau misalkan cerita sesuatu ke dia tuh nggak apa-apa gitu, nggak ada yang memalukan, nggak ada yang bikin gue ashamed of myself aja gitu, kayak bikin gue malu gitu, nggak ada gitu. Nah itu tuh zaman-zaman gue masih SMP. Dan ketika gue masuk SMA gue mulai mempunyai teman yang dekat juga, tapi nggak terlalu dekat sedekat waktu gue zaman SMP gitu. Jadi bener-bener kayak ya udah gitu, kayak teman dekat aja ya, sebatas teman dekat dan tidak seluas zaman dulu gue SMP. Dan akhirnya waktu gue masuk ke setelah gue keluar dari kuliah itu masuk ke fase 3, di mana fase ketiga itu gue mulai menyendiri dan kesepian. Nah itu tuh fase ketiga itu ketika gue bikin podcast yang 2019 kemarin. Nah anehnya di tahun 2020 itu gue mulai masuk lagi ke fase yang pertama, gue balik lagi ke fase yang pertama. Jadi istilahnya kayak ketika gue balik ke fase yang pertama itu gue mulai semacam balik lagi ke teman-teman gue yang dulu gitu, yang pertemanan gue yang zaman dulu, zaman yang gue tuh udah deket banget sama temennya gitu. Dan sekarang juga gue punya teman yang memang bener-bener deket banget gitu, ketika gue ajak ngobrol tuh santai aja gitu kalau misalkan gue cerita segala macam. Dan pertemanan dekat gue juga lumayan banyak gitu. Nah jadi istilahnya apa? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika gue balik lagi ke fase yang sekarang gitu ya, gue mulai sadar gitu kalau misalkan gue memperluas pertemanan lagi, dan ketika gue memperluas koneksi gue, akhirnya gue tuh bisa banyak belajar sama orang-orang yang baru. Jadi istilahnya gue tuh mulai belajar sama orang-orang yang awalnya tuh gue kira dia tuh nggak punya sesuatu untuk dipikirkan atau sesuatu untuk di-sharing gitu ya, tapi ternyata ketika gue ngobrol dengan orang-orang yang baru, akhirnya gue mulai mendapatkan sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang dulu tuh ketika gue mulai menyendiri itu gue nggak sadar kalau misalkan ini tuh penting gitu. Dan sekarang juga gue sadar kalau misalkan pertemanan gue ketika di fase kedua gitu ya, fase kedua itu gue sadar kalau misalkan di fase kedua itu pertemanan gue tuh nggak berkualitas sekarang gitu. Fase kedua adalah pertemanan dimana gue mau nggak mau berteman sama dia karena memang gue punya interest yang sama aja, karena karena obrolannya nyambung lah istilahnya, bukan karena kita tuh punya mimpi atau punya tujuan yang sama gitu, bukan, tapi karena kita ngobrolnya nyambung aja gitu. Dan sekarang tuh ketika gue balik lagi ke fase pertama, gue tuh mulai menemukan teman-teman yang dia tuh punya mimpi dan tujuan yang sama. Jadi istilahnya gue punya planning, gue punya segala macam. Kalau misalkan gue ceritain ke dia, misalkan di umur 25 gue pengen gini, 27 kayak gini, 30 pengen gini, dan gue ceritain ke dia, ke teman deket gue yang sekarang, dia tuh bakal ngerti gitu. Dia tuh bakal istilahnya punya impian yang sama juga gitu. Dan itu kan menurut gue kualitas pertemanan yang menurut gue sangat amat penting kalau misalkan lu pengen maju di hidup lu gitu. Nah, yang jadi masalah adalah di fase kedua dulu dan di fase ketiga gue tuh memiliki beberapa teman dekat yang sebenarnya itu nggak terlalu menurut gue ya, nggak terlalu berkualitas juga kalau misalkan untuk menjadi teman yang bisa diajak maju bareng. Karena di fase kedua sama fase ketiga itu tuh adalah pertemanan yang istilahnya ya kita cuman berteman aja gitu, nggak ada impian bareng gitu, dan nggak ada tujuan untuk sukses atau berhasil bareng gitu. Kita cuman pengen ketawa dan pengen nyeritain doang gitu. Ya sebenarnya nggak salah, nggak apa-apa, cuman di sisi lain gue butuh temen yang bisa ikut ngebantu gue, dan gue juga bisa ngebantu dia untuk sama-sama kita naik bareng gitu, kita berhasil bareng lah istilahnya gitu. Dan disitulah gue mulai sadar di tahun 2020-2021 ini, gue mulai sadar kalau misalkan dulu ketika zaman gue 2019, gue tuh takut banget sama
kehidupan gue yang tidak memiliki teman gitu. Gue sangat takut kesepian, gue sangat takut untuk hidup sendiri terus. Tapi sekarang gue lebih takut untuk memiliki teman yang nggak bener gitu. Gue lebih takut untuk untuk salah pilih teman gitu, ketimbang gue takut kesepian. Karena apa? Karena ketimbang gue dibesarkan di lingkungan dengan teman-teman yang nggak bener, gue mending kesepian, gue mending sendiri loh, daripada gue punya teman-teman yang nggak bener. Iya nggak sih? Logikanya kan seperti itu. Karena ketika lu punya teman-teman yang nggak bener, gue yakin kok lu pasti bakal kena pergaulan dia yang nggak sebagus yang lu pikirkan gitu, yang membawa lu tuh ikut-ikutan dia gitu. Dan ini yang mulai gue sadarin sekarang. Jadi even gue mempunyai teman-teman yang baru gitu ya, even gue mempunyai teman-teman yang lebih berkualitas sekarang, tapi gue tetap menggunakan prinsip gue ketika di tahun 2019 dan 2020, dimana gue tuh masih harus bertumpu sama diri gue sendiri. Bukan berarti ketika gue punya teman-teman yang berkualitas, gue harus bergantung sama mereka. Karena ya mau gimana pun juga lo harus bisa bergantung sama diri lo sendiri ujung-ujungnya gitu kan. Jadi intinya di apa yang gue pelajari selama beberapa bulan ini, beberapa waktu kebelakang ini ya, gue tuh mulai sadar kalau misalkan gue sekarang sudah tidak takut kesepian. Gue lebih mending kesepian ketimbang gue memilih teman yang salah gitu. Jadi intinya dulunya gue takut kesepian, gue ngerasa kesepian dan gue ngerasa pengen menyendiri. Sekarang gue merasa it's okay untuk kesepian, dan gue juga merasa untuk tidak takut untuk kesepian gitu. Dan gue pengen menjadi orang yang lebih mau memperluas pertemanan lagi, dan lebih mau memilah dan menyortir teman-teman gue, supaya ya orang-orang yang di sekitar gue tuh hanya orang-orang yang worth my time aja, orang-orang yang istilahnya ya, worth itu apa sih bahasa Indonesia, apa sih, kayak layak lah istilahnya, layak untuk gue berikan waktu gue kepada mereka gitu. Nah jadi kita masuk penutup untuk podcast hari ini. Yang gue pelajari dari sini adalah semandiri-mandirinya lo memperluas koneksi itu benar-benar bermanfaat. Even lo itu terbiasa hidup sendiri, even lo itu adalah orang yang dari dulu mandiri, ngapa-ngapain benar-benar sendiri aja setiap kali lo mau mengerjakan sesuatu gitu. Tapi yang gue pelajari dari sini adalah ketika lo punya teman gitu ya, teman yang benar-benar bermanfaat gitu ya, punya manfaat yang bagus buat diri lo ke depannya. Kadang mereka tuh membantu sesuatu yang lu tuh nggak bisa lakukan sendiri gitu, yang dimana lu tuh kadang suka bingung, gue harus minta tolong ke siapa, dan gue harus mau cerita ke siapa misalkan. Dan teman-teman yang seperti itu bisa membantu lu buat naik lagi gitu ketika lu jatuh. Dan yang kedua, udah bukan umurnya buat gak enakan sama temen yang toksik atau bikin lu gak nyaman. Dan lu tuh sekarang harus mulai berani buat jauhin temen yang gak jelas dan deket sama temen yang baru. Nah tapi gini, bukan berarti lu bakal ketika lu menemukan temen yang mulai berkualitas, bukan berarti lu melupakan temen lu yang lama. Karena apa? Menurut gue, ketika lu memperluas koneksi lu dan mempunyai temen deket yang lumayan banyak gitu ya, maksudnya nggak banyak banget sih, maksudnya yang cukup lah istilahnya, yang cukup untuk circle lu. Dan itu tuh bakal memberikan lu beberapa manfaat yang berbeda-beda. Misalkan ada beberapa temen yang memang bisa diajak lu cerita deket gitu ya, cerita tentang hidup lu. Tapi di sisi lain ada juga temen-temen deket lu yang bisa lu ajak untuk bermimpi bareng misalkan, atau berkarir bareng. Di sisi lain ada juga teman-teman deket lu yang bisa lu ajak ngobrol tentang misalkan kerjaan atau hubungan atau relationship atau segala macam. Nah itu. Jadi intinya ketika lu punya beberapa teman yang berbeda, nggak harus sama. Kenapa? Karena ketika lu punya teman-teman berkualitas yang berbeda, lu bisa mempelajari banyak hal dari sana gitu. Nggak harus mempelajari hal yang sama di satu teman doang gitu. Dan habis itu setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi jangan takut buat pindah lingkungan pertemanan. Meskipun dulu lu dekat sama pertemanan si ABC, tapi ketika lu sudah lama-lama lu kok lama-lama ngedenger kayak, wah ini si teman gue nih ABC ini tuh mulai nggak bener nih. Ya lu jangan takut buat berpisah sama mereka gitu. Meskipun mereka memberikan banyak kenangan, tapi setiap pertemuan itu kan pasti ada perpisahan. Dan lama-lama tuh lu makin tua tuh lu makin membutuhkan sesuatu yang berbeda gitu, sesuatu yang lebih membangun lo ketimbang yang narik lo ke belakang, ya nggak sih? Jadi ketika semakin lu tua, semakin lu berumur, semakin lu dewasa, lu juga harus berani untuk memisahkan diri dari pertemanan yang kurang bener buat lo gitu.
Dan yang terakhir, in the end, di akhirnya juga lu bakal hidup sendiri dan ngapa-ngapain sendiri. Jadi jangan takut buat berpisah sama orang-orang yang nggak bener, dan jangan takut buat bertumpu dengan diri lu sendiri gitu. Jadi gitu aja podcast untuk depan layar podcast hari ini mengenai dulu takut kesepian dan sekarang takut salah teman. Semoga lu sekarang ngerti kalau misalkan apa yang gue ceritain ini sebenarnya mengajak lu supaya jangan takut untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri. Karena apa? Karena ujung-ujungnya juga lu bakal mengerjakan sesuatu sendiri, tapi justru lu tuh sekarang harus mulai untuk takut kalau misalkan temen lu itu nggak bener gitu. Takut bukan dalam artian apakah teman gue yang sekarang itu toksik atau tidak, apakah teman gue yang sekarang itu membangun gue atau tidak, membantu gue atau tidak gitu. Lu juga harus ngikutin pengalaman lu juga. Jangan cuma gara-gara gue cerita gini lu tiba-tiba musuhin temen lu gitu, yang atau enggak menjauhin temen lu, padahal sebenarnya temen lu nggak salah apa-apa. Tapi lu juga harus ngelihat apakah temen lu ini yang sekarang tuh masih worth your time, masih layak untuk lu kasih waktu atau enggak gitu. Jadi sampai di sini aja podcast gue hari ini. Sampai ketemu lagi buat kalian semua di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.